hanya untuk wajib militer. Nah, itu sepertinya kan butuh dana banyak ya, padahal negara Indonesia itu masuknya dalam masih dalam negara berkembang. Sehingga bagaimana mewujudkan rasa rasa memiliki negara, rasa cinta kasih sama negara itu salah satunya cara ya ini bagaimana dimasukkan ke dalam pendidikan. Kayak kalau SD, SMP, SMA itu kan PPKN itu ya, ya menghafal Pancasila dan lain sebagainya. Nah, kalau kelasnya sudah sarjana S1, kelasnya sarjana, tingkat sarjana itu tentunya diajarkan tentang ini, hak dan kewajiban warga negara. Kenapa kok pas kuliah disampaikan? Karena dianggap sudah dewasa. Karena sudah dewasa kan dianggap mengetahui. Nah, dengan dianggap mengetahui berarti ya sudah negara merasa ya sudah yang penting sudah saya wajibkan, sehingga harapannya setiap mahasiswa nanti kalau setelah lulus S1, setelah lulus sarjana itu mereka sudah mengetahui apa sih hak warga negara kita sebagai sebagai warga dan apa pula kewajibannya. Yaitu bisa tentang hak dan kewajiban bisa dibaca-baca dan itu ada sih undang-undangnya. Ini yang saya rangkum aja ini. Nah, salah satunya ini hak warga negara Indonesia, hak untuk memilih dan dipilih. Nah, namun hak dipilih dan memilih itu kayak pemilu itu ya. Tapi hak dipilih itu sepertinya kalau dipilih untuk maju independen itu kalau di ranah politik Indonesia itu kayaknya agak agak kurang ya, kurang kurang dianggap karena peraturannya kalau kamu emang mau dipilih untuk menjadi calon pemimpin, nah kamu harus ikut partai. Nah, itu politik lagi di situ. Itu kejelekan ya kekurangannya bukan jelek sih. Kekurangannya negara demokrasi kan seperti itu. Sehingga dengan negara itu sudah mendeklar kepada dunia kalau kita itu sebagai negara demokrasi, yaitu tentunya harus mencari suara terbanyak kan. Nah, bagaimana apa wadahnya untuk suara terbanyak itu ya salah satunya itu dengan pemilu. Padahal dengan mengadakan pemilu itu kan pengeluaran negara itu tuh bertambah gitu ya. Berbeda sama sama negara-negara negara kerajaan itu mereka nggak ada pemilu karena tidak ada pemilu sehingga semuanya itu kan ya kalau dilihat sekilas sih kayak kayak otoriter gitu ya karena semuanya itu diputuskan oleh raja dan kita harus mentaatinya. Padahal kalau kita lihat sisi positifnya dengan apa dengan sistem kerajaan itu yang raja sebagai pemimpin suatu negara itu mereka malah ini apa malah menurunkan menurunkan anggaran sehingga tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar sehingga eh, bisa menyimpan lah apa hartanya yang mungkin bisa dialokasikan ke tempat yang lain. Kalau saya mencontohkan yang Saudi itu ya atau Yordania hampir mirip lah. Kalau negara-negara yang kerajaan itu yang pemimpinnya itu kan biasanya keturunan rajanya kan. Rajanya nanti namanya ada yang nomor satu apa raja dari anak nomor satu kemudian kalau udah mamanya udah meninggal ganti adiknya kalau dianggap adiknya tidak memenuhi mungkin anak rajanya ya itu keputusan internal mereka ya. Nah dengan begitu dalam mengatur negara itu lebih ini lebih menurut saya ya lebih lebih terstruktur berbeda dengan negara yang demokrasi yaitu jadi sedikit-sedikit ada yang demo dikit-dikit ya yaitu resikonya negara yang demokrasi kan seperti itu jadi ada kebebasan berpendapat gitu loh cuman masalahnya di Indonesia ini orangnya tuh banyak yang baper ya banyak yang baper sehingga kalau ada yang mengkritik sedikit terus marah-marah ya sehingga menyebabkan itu ya kegaduhan lah. Nah, padahal kita negara demokrasi harusnya kan dilindungi dalam berpendapat, tapi itu kadang dianggap menyebabkan kegaduhan. Nah, kayak
Di Amerika itu kan negara demokrasi juga. Jadi warganya mereka mau menghina presidennya seperti apa itu di sana tuh nggak masalah. Jadi mereka berusaha menerapkan demokrasi, tapi namanya juga itu demokrasi itu kan anu ya buatan manusia ya, sehingga ada aja celahnya ya. Kalau di Islam tuh kita kan nggak boleh menghina orang, itu kan tidak boleh ya. Nah dengan adanya keluarga negaraan ini kita tuh supaya bisa meredam ya, apa membatasi diri, terutama dalam dalam berpendapat. Boleh sih berpendapat itu ya. Cuman kadang kita harus itu ya mengerem ya, karena kadang ada yang sakit hati gitu lah. Ya, kurang lebih itu. Kemudian hak warga negara yang lainnya adalah hak atas pendidikan. Ini semuanya ini ya dilindungi sama undang-undang ya. Hak memilih dan dipilih itu ada tuh di Undang-Undang Dasar tuh ada semua. Hak atas pendidikan, hak atas perlindungan hukum, termasuk warga miskin itu mereka memiliki hak untuk dilindungi sama negara. Cuman memang faktanya mungkin karena Indonesia ini warganya terlalu banyak. Tapi sebenarnya secara sistem di Indonesia ini sebenarnya sudah sudah lebih baik lah, lebih baik dalam artian kan eh, kalau di level bawah, level pemerintahan bawah kayak tingkat RT gitu ya, ya paling bawah anu keluarga sih ya. Cuma kan kalau eh, dari pemerintahan itu kan RT ya. Nah harusnya warga-warga itu ya itu diperhatikan sama RT-nya itu, RT RW perangkat-perangkat desa gitu loh. Nah, di situ kan mereka harusnya memperhatikan sehingga kalau ada warga yang tidak mampu atau bagaimana itu nanti bisa bisa dilaporkan ke kelurahan, paling tingkatnya RT, RW, ke kelurahan, ketika yang lebih atas ya. Sehingga kalau sampai ada warga yang kelaparan sampai dia meninggal, ya itu seharusnya yang disalahkan nomor satu tuh RT-nya. Berarti RT-nya itu kurang perhatian lah sama warganya. Makanya kalau di tingkat RT kan ada pertemuan RT, kemudian ada ibu-ibu PKK itu kan. Nah, itu kan itu sebagai wadah supaya supaya gimana ya, supaya kita itu antar tetangga itu tahu gitu loh. RT-nya tahu oh kondisinya si bapak keluarga A, keluarga B, keluarga C. Nah, itu kan jadi tahu sehingga dengan jadi data yang terdekat dalam dalam lingkungan kita itu ya Pak RT itu ya paling paling dekat tetangga ya. Tetangga itu biasanya yang lebih tahu tentang kondisi kita. Nah, sehingga eh, sebenarnya eh, perangkatnya itu sudah baik. Cuman mungkin karena RT-nya kan mungkin ada kerjaan lainnya. Maksudnya gajinya itu kan hampir nggak ada kayaknya RT itu. RT itu kayaknya nggak digaji deh. Atau digaji apa ya? Sedikit kok gajinya kalau nggak salah. Ada, Bu. Sekarang Ada? digaji, Bu. Oh digaji Ada, sekarang. Bu. Sekarang tiga digaji. ratus lima puluh sebulan. 300. Ya, Bu, di sini mah. Oh, alhamdulillah. Dulu tuh RT saya tuh kayaknya cuma 75 dulu kayaknya. Tapi nggak tahu. Iya, Makanya sebelumnya emang nggak ada, Bu. Di sini 300 uh, sebulan. Tapi 3 bulan sekali oh, deh kasihnya, Bu. 3 bulan sekali. Wah, Masya Allah. Berarti itu pekerjaan mulia ya. Kasihan ya. Iya. Makanya kan kadang RT kalau ada orang eh, izin, tapi dalam hal ini kalau izin untuk perusahaan itu ya, kadang kan mereka menarik, oh ini tak bikinin izin, bukan izin ya, cuma bikin surat keterangan aja. Oh, surat keterangan bahwa bahwa perusahaan ini memang sedang berusaha di wilayah RT tersebut gitu. Nah, itu mereka ini menariklah di situ 300 atau kadang 500 ya gitulah. Dulu tuh seperti itu ada, nggak tahu sekarang mungkin mungkin anu ya kalau untuk kota-kota besar seperti Jakarta itu kayaknya kemungkinan udah nggak ada karena sekarang tuh semuanya itu dalam itu loh OSS itu online system submission atau apa itu punya pemerintah itu sehingga untuk izin-izin itu jadi tidak perlu ke RT dan RW. Padahal sebenarnya kalau menurut saya sih nggak apa-apa sih kita harus apa paling nggak RT itu mengetahui gitu loh. Oh RT itu tahu oh di situ memang ada ya apa perusahaan di
di lingkungan RT tersebut. Nah, untuk tahu aja, dengan tahu begitu kan, mungkin kalau ada warganya yang tidak ada kerjaan, mungkin bisa lah dimasukkan ke situ kan. Kan intinya dari adanya suatu perusahaan di suatu daerah tertentu itu kan untuk memakmurkan, memajukan daerah sekitarnya. Nah, itu ada itu di dalam undang-undang perusahaan itu. Sehingga kalau ada suatu perusahaan di RT tertentu, nah gimana caranya perusahaan itu harus harus bisa ada kelengkapan CSR. CSR itu untuk untuk membantu warga sekitar lah, karena sebagai bentuk bantuan lah, bantuan kepada warga sekitar atas adanya perusahaan tersebut. Ya, intinya itulah. Jadi RT itu digaji ya sekarang ya, wah luar biasa. Ya nggak apa-apa, lama-lama. Mungkin kalau pemerintah tahu ternyata bebannya berat tuh jadi RT itu mungkin mungkin jadi ditambahin lagi gajinya ya. Kalau kayak di Solo itu kalau lurah, lurah itu sekarang ini bukan pemilihan, cuman dilelang. Jadi umpama kelurahan A itu umpamanya lurahnya mau pensiun atau gimana. Nah, itu nanti ada lelang itu. Ini ada lowongan buat lurah, persyaratannya ini siapa yang mau memenuhi syarat silakan mendaftar. Nanti kan dites gitu. Tapi lurah di Solo itu agak berat, beratnya di gini. Ketika dia sebagai lurah apa menjalankan eh, menjalankan tugasnya sebagai lurah itu. Karena kan ada orang nggak seneng ya. Nah, orang itu bisa langsung lapor itu. Dan lapornya tuh langsung ke ini, langsung ke Pemkot. Jadi lapornya langsung ke atasannya lurah itu, via WA aja bisa itu. Dan nanti kalau sek, sek sekretaris Pemkot ya, sekretaris pokoknya di bawahnya wali kota itu ada itu surat, kalau kalau nggak setuju itu dengan lurahnya itu bisa langsung dilaporin, dan itu alasannya masuk akal bisa tuh lurahnya langsung diturunkan. Berbeda sama Karanganyar. Karanganyar tuh lurah tuh masih ini, masih ya kayak pemilu itu. Jadi kita mau masuk ke ruang ruang bilik bilik suara kayak gitu. Habis itu sebelum masuk tuh itu bagi-bagi uang itu. Saya ngalamin itu. Wah, luar biasa. Jadi siapa aja supaya dibagi uang yang kira-kira nanti memilih calon pilihannya sama tim-timnya itu bagi-bagi duit ya. Nah, itu kejelekannya pemilu itu ya kurang lebih itulah, mencari suara terbanyak. Padahal kan suara terbanyak itu belum tentu yang terbaik, belum tentu yang adil. Yang namanya peraturan buatan manusia ya. Kemudian ini hak warga negara di Indonesia. Haknya itu, ini harusnya kewajiban ini. Ini salah tulis nih, maaf. Kewajiban warga negara itu kewajibannya mematuhi peraturan hukum. Mereka wajib membayar pajak. Kemudian wajib untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, untuk dalam hal pajak ini kadang tuh pihak pajaknya itu kurang gitu loh. Jadi mereka itu kadang apa ya, membiarkan membiarkan dia tahu mungkin si A itu dia mungkin ada tunggakan pajak atau gimana, dibiarkan aja, dibiarkan sampai setahun atau 2 tahun. Nah, setelah itu barulah dikasih surat. Nah, jadi nanti suratnya itu modelnya, jadi karena kamu tidak laporan pajak pada tahun bulan 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 apa tahun sekian gitu, karena kamu tidak laporan pajak pada tahun itu, bulan itu dan tahun itu, bulan dan tahun tersebut, maka kamu didenda seumpama dendanya 500 ribu per bulan. Nah, karena seharusnya kan ketika dia emang sudah didenda 500 ribu itu harusnya kan langsung disampaikan. Tapi disampaikannya setelah setahun atau 2 tahun. Nanti ada tulisannya lagi. Karena kamu tidak membayar, maka dendamu yang 500 ribu itu akan berbunga. Jadi selama 2 tahun tuh 500 ribu itu berbunga, berbunga, berbunga. Sehingga menjadi puluhan. Nah, itu. Sedihnya kalau kita tidak tahu tentang pajak tuh ya seperti itu. Sama kayak NPWP, kalau tidak laporan kan nanti nanti kena, kena hukuman penalti, bayar inilah, bayar itulah. Makanya kalau di Islam itu kan kalau pajak itu suatu negara yang terlalu terlalu apa pendapatan negaranya dari pajak itu
itu adalah suatu negara yang buruk. Itu ada kok pendapatnya siapa ya? Saya baca tapi saya lupa saya. Jadi ya itu, jadi suatu negara yang terlalu terlalu dipajak ya. Nah, itu bukan bukan suatu negara yang baik lah. Karena apa? Karena itu tadi menyusahkan rakyatnya. Orang kita itu negara berkembang, ibaratnya belum menjadi negara maju kan berarti kan kondisinya itu masih di bawah lah, banyak banyak kemiskinan tuh masih masih tinggi gitu loh. Seharusnya kan pajak itu kan dikurangi sehingga dengan begitu kan rakyat kan lebih sejahtera. Nah, dengan pajaknya tinggi kan otomatis orang-orang ini menaikkan harga. Nah, daya beli kan jadi menurun. Nah, itu prinsip ekonomi sih, itu orang-orang ekonom tuh paham. Harusnya ya itu tadi pemerintah tuh jangan menyusahkan lah intinya itu. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini salah satunya kalau di tingkat desa itu dengan adanya itu ya, rapat rapat RT itu loh kan ada setiap bulan sekali. Sama kalau ibu-ibu tuh rapat PKK gitulah. Itu sebenarnya kan niat utamanya itu kan untuk persatuan dan kesatuan supaya kita sebagai warga itu guyup rukun. Nah, itulah. Nah, ini hak warga negara. Kalau kalau yang mematuhi peraturan hukum ini kayaknya itu kewajiban ini. Nah, salah tulis saya. Nah, selain itu hak warga negara itu juga ada untuk mendapatkan pendidikan yang layak ya. Nah, dengan mengikuti pendidikan itu kan sebagai warga kita jadi memahami nilai-nilai kebangsaan melalui pelatihan baik itu formal maupun non formal. Cuman kalau dalam warga negaraan itu biasanya ditekankan ya, lebih ditekankan kepada para ASN ya, ASN, aparatur sipil, polisi, tentara. Nah, itu mereka lebih dalam pendidikan kewarganegaraan itu mereka tuh lebih lebih ketat lah. Kemudian untuk haknya warga negara itu menjaga ketertiban umum, ya, berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan di masyarakat. Nah ini tadi dari RT tadi ya, bagaimana ya RT itu masih tingkat atasnya ya, bawahnya RT apa tetangga. Nah kita sesama tetangga itu makanya harus guyup rukun itu kan apa sih istilahnya di Jawa itu pagar mangkok apa ada mangkok-mangkoknya gitu pokoknya pokok intinya orang yang terdekat selain keluarga kita itu kan tetangga ya karena tetangga itu yang lebih tahu lah tentang kondisi kita kalau kita lagi pergi gitu kan tetangga itu kalau kita baik kan tetangga insya Allah ikut menjaga rumah kita gitu loh kan sekarang tuh banyak tuh orang melakukan tindakan-tindakan kriminal nah dengan kita baik kepada tetangga kan insya Allah semuanya ya akan aman lah. Dulu tuh di tetangga saya sini tuh ada loh anak muda itu mencuri apa ya? Mencuri burung. Jadi tetangga saya tuh naruh burungnya di teras itu loh. Jadi gampang dijangkau. Ada anak muda ngambil. Delalah ketahuan ya Allah dipukul pada anak kecil. Maksudnya anak dibilang anak kecil ya remaja lah. Dipukulin sama warga sini tapi yo kasihan saya malah. Kasihan. Tapi yo akhirnya cuma masuk apa? Udahlah nggak jadi mencuri, motornya dipukulin, jadi rusak, dipanggilin polisi lagi. Ada yang mukul pakai kayu juga, ya Allah, kasihan banget itu. Makanya kalau kita itu emang harus ini ya, banyak-banyak mendoakan anak-anak kita ya. Karena kalau kejadian di luar itu luar biasa kan kita nggak tahu, termasuk pergaulan anak. Nah, orang tua itu harus ikut andil lah di dalam situ. Kemudian ini kewajiban warga negara Indonesia ya. Ini wajib mentaati hukum, wajib membayar pajak, wajib menghormati hak orang lain. Nah, mentaati hukum itu kayak ini, kayak apa eh, si polisian kan bikin peraturan itu. Jadi mau diadakan ini wajib menjaga lingkungan juga ya. Wajib menjaga lingkungan ini, wah penjelasannya panjang ini. Jadi mentaati hukum ini yang
operasi apa sih namanya, operasi zebra apa-apa itu yang Pemkot Solo ya, kepolisian Polres Solo itu. Jadi mereka akan melaksanakan operasi operasi zebra itu dari tanggal 17 sampai 30 bulan ini. Jadi bapak ibu-ibu yang keluar kalau ke area Solo itu hati-hati, itu harus bawa surat-suratnya. Takutnya pas belok tahu-tahu ada polisi nungguin dicek surat-suratnya. Ya itu mungkin upayanya untuk mentertibkan ya. Kemudian wajib bayar pajak. Saya yakin warga Indonesia itu sebenarnya orangnya baik-baik sebenarnya. Maksudnya mereka itu mau bayar pajak listrik, pajak listrik, pajak apa, motor, kendaraan bermotor, pajak bangunan. Kan kalau punya rumah kan ada itu bayar PBB kan setiap bulan, setiap tahunnya kan ada itu sebenarnya. Jadi kan warga negara Indonesia tuh mereka tuh sebenarnya taat. Nah, cuman ya kadang kadang apa ya, timbal baliknya ke warga itu kadang agak kurang ya. Kayak di Papua itu, saya tuh kasihan sekali sama orang Papua itu ya. Orang Papua itu mereka itu untuk makan aja susah. Jadi beras itu sesuatu yang mewah. Seperti mama saya itu dulu pernah cerita. Jadi zaman dulu tahun 50-an itu beras itu termasuk sesuatu yang mewah. Padahal itu tahun 50-an ya daerah Jawa itu. Tapi saat ini di Papua pun seperti itu. Padahal Papua itu menghasilkan tambang emas terbesar ya di Indonesia itu ya. Tapi kehidupan warganya ya Allah luar biasa. Siapa yang disalahkan? Ya yang paling kecil itu dari kotanya itu, apa tingkatan kotanya ya, kotanya entah di mana itu. Orang gubernurnya aja yang sudah meninggal itu apa, siapa ya namanya, NMB itu, dia itu bisa-bisanya main judi di Las Vegas itu 500 miliar apa 500, ya 500 miliar kalau nggak salah. Uangnya dari mana itu? Ya dari, ya itu dari entah pengusaha-pengusaha yang kasih menyogok, atau dari pemerintahan pusat. Dari pemerintahan pusat tuh setiap tahun tuh mesti ada anggarannya tuh buat buat Papua tuh mesti ada anggaran dari pusat untuk ke daerah-daerah, itu mesti ada, setiap provinsi mesti dapat itu. Iya, mesti dapat itu setiap provinsi. Kayak dulu itu jadi negara itu paling banyak memberikan bantuan itu kepada Timor Leste.